wanitanya Tuhan, kita bersyukur bisa berkumpul pada ibadah online kali ini. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kamu nyanyikan lagi dari awal. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau atas kasih setiamu Tuhan untuk kami. Kami boleh Tuhan beribadah lagi pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mau urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Kau mau berikan kami roh sukacita Tuhan, agar kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, Kau juga mau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membuka ibadah kaum wanita pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kaum wanita pada pagi siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom wanitanya Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita mau angkat pujian Hatiku Percaya.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau lebih banyak dengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuat.
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Kau mau ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, woman of God, wanitanya Allah. Bertemu kembali dengan saya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema Jesus is my best friend. Yesus adalah sahabatku. Kita mau sama-sama baca di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Wanita Allah, kita manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih? Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi makhluk yang membutuhkan orang lain. Makhluk yang berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lainnya. Ada cerita pada tahun 1969, cerita ini tentang cerita nyata, saudara bisa lihat di YouTube atau di Google. Pada tahun 1969 ada persahabatan antara singa dan dua orang manusia. Di mana pada tahun 1969 tersebut banyak pemburu liar memburu hewan-hewan buas lalu menjualnya di pasar gelap atau pasar ilegal. Pada saat itu Anthony Brook dan John Randall berada di dalam pasar itu dan dia melihat ada ekor anak singa yang begitu manis dan sangat memikat. Akhirnya mereka membelinya dan merawatnya, dijadikan sebagai sahabat mereka. Mereka bermain bersama, melakukan apapun secara bersama. Nah, singkat cerita, hubungan mereka terputus karena semakin hari anak singa ini bertambah besar. Nah, jadi harus dikembalikan kepada habitatnya. Nah, sedih sekali karena Christian ini adalah nama seekor singa tersebut, begitu mencintai Anthony dan John. Sebaliknya mereka juga sangat mencintai Christian. Tapi dengan alasan untuk berlangsungnya kehidupan singa, maka singa dikembalikan kepada habitatnya. Nah, lalu setahun berlalu, akhirnya apa? Akhirnya mereka kangen, si Anthony dan John ini. Dia rindu ingin bertemu dengan Christian, temannya, seekor singa tersebut. Lalu akhirnya John dan Anthony mengunjungi cagar alam atau cagar satwa di mana Christian ditempatkan. Nah, tentu diizinkan untuk melihat Christian, tapi dengan pengawasan, dengan penjagaan yang luar biasa oleh petugas-petugas. Takutnya si Christian ini menerkam atau berbahaya karena sudah dikembalikan pada lingkungannya, pada habitatnya. Nah, tetapi yang luar biasanya apa? Si Christian ketika melihat Anthony dan John langsung nomplok. Orang-orang takutnya nomplok itu menerkam. Tetapi langsung nomplok, memeluknya, menciuminya. Bahkan dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa si singa ini, si Christian ini memperkenalkan anggota keluarga barunya kepada Anthony dan John. Sungguh luar biasa persahabatan mereka. Seekor singa mempunyai hati yang luar biasa, boleh mengasihi manusia dan menjadikan manusia itu sebagai sahabatnya. Saudara,
Sahabat bisa menjadi tempat curhat kita di saat kita senang, di saat kita sedih, ya kan? Atau di saat kita takut atau banyak pergumulan. Kita memerlukan seorang sahabat untuk menemani kita, untuk mendengarkan masalah kita, untuk menguatkan kita, bahkan memberikan doa-doa untuk kita. Itu pentingnya seorang sahabat di dalam kehidupan kita. Bahkan menurut ilmu imunologi, yaitu apa ilmu imunologi? Ilmu imunologi adalah senyuman atau sentuhan atau pelukan persahabatan meningkatkan kekebalan tubuh kita dalam menangkal rupa-rupa penyakit, baik penyakit psikis ataupun penyakit fisik. Nah, ini sangat terbukti saudara. Karena apa? Saat masa pandemi ini, saya kadang kesepian, ya kan? Nggak bisa bertemu seorang dengan yang lain, dengan teman saya. Tetapi saya dan teman-teman saya memberanikan diri untuk bertemu, walaupun dengan menjaga prokes ya, tentang menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan, kita saling bertemu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya imun kita kuat. Karena di dalam ketemu teman, kita saling bercerita, saling mendoakan sama satu sama yang lain, saling mendoakan, saling bercerita, saling berempati satu dengan yang lain. Nah, itu benar-benar saya alami dan itu terjadi. Puji Tuhan, saya dan teman-teman diberikan kesehatan sampai sekarang. Nah, namun sayang sekali banyak persahabatan sejati itu jarang banget dapat ditemukan. Susah cari teman yang baik. Menjadi seorang sahabat, mencari seorang sahabat itu sangat susah, saudara. Bahkan ada artikel menulis bahwa seorang teman bisa menjadi spesies yang berbahaya. Wow, spesies berbahaya, sangat dangerous, ya kan? Si singa itu adalah hewan buas, tapi dia menjadi jinak dan baik karena persahabatan. Tapi kita harus hati-hati di dalam memilih teman. Karena apa? Karena di dalam Amsal 18 ayat 24, kita baca ya, Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Banyak teman yang mendatangkan kecelakaan, yang hanya mau mengambil keuntungan dari kita, ya kan? Tapi ada juga sahabat yang lebih kasih daripada saudara. Tapi kadang-kadang ada sih sahabat kita makan melebihi dari saudara kita, ya kan? Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana mencari seorang sahabat, bagaimana mencari seorang teman, ya kan? Nah, ada pepatah dalam bahasa Inggris, yaitu a friend in need is a friend indeed. Artinya, teman dalam kesusahan adalah teman sejati. Jadi, kalau mau cari teman, ketahuan di saat kita susah, itulah yang terus bersama kita, itulah teman. Saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit akibat dari pandemi COVID-19. Pandemi ini mengubah pola kehidupan manusia di seluruh dunia, ya kan? Ada banyak masalah timbul akibat keadaan sekarang ini. Situasi yang berat, kita kehilangan teman-teman kita, ada ketakutan, ada kesepian, bahkan kita kehilangan pekerjaan. Tapi percaya, kita orang percaya adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan yang kita sembah dan kita percayai tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu setia dan bersama kita di masa-masa sulit. Andalkan Tuhan dalam menolong kita. Dalam ayat 14 tadi, di perikop tadi mengatakan, kamu adalah sahabatku, sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kita dijadikan sahabat oleh Tuhan. Berarti bahwa Tuhan mau menyamakan dirinya dengan kita.
kita begitu berharga sehingga Tuhan mau selalu berada dekat kita, menjadi sahabat kita. Tuhan juga tahu keberadaan kita, masalah kita, serahkan sama sahabat kita. Berdoa, percaya Tuhan sanggup menolong segala masalah kita. Kita adalah sahabat Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah menjadi sahabat Yesus, bisa disebut sebagai sahabat Yesus, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Kalau kita sahabat Yesus, kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yaitu 10 perintah Allah. Bahkan kita harus rajin membaca firman Tuhan, berdoa, bergaul erat. Nah, namanya kita sama sahabat, setiap hari pasti maunya ketemu. Nah, kita juga, kalau kita sahabatnya Tuhan Yesus, kita mau bertemu Dia setiap hari. Melalui apa? Melalui doa, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, pada ayat 14 tadi dikatakan, kita ulang lagi, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, kalau Tuhan adalah sahabat kita, kita mau berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tapi ada yang terutama dalam perintah Tuhan itu. Kita baca yuk di dalam Matius 15 ayat 17 tadi. Kita bacanya ayat 17. Oh, bukan Yohanes 15, sorry. Bukannya Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi perintah Tuhan adalah apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Kita harus saling mengasihi. Seperti tema gereja kita kan, kita harus love one another. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Bukan sama orang yang baik aja sama kita, tapi orang yang jahat juga kita harus baik. Kita harus sayang. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kalau kita dipapar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Itu berarti apa? Kita mengasihi. Bukan hanya orang yang baik saja, tapi orang yang tidak baik itu kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja adalah persekutuan orang-orang kudus, orang-orang percaya. Jadi arti gereja itu adalah tempat di mana orang-orang percaya ada. Jadi ada juga sih, gereja itu adalah orangnya, kan firman Tuhan. Gereja bukannya gedungnya dan juga bukan menaranya. Coba bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orang-orang percaya. Di mana ada persekutuan orang-orang percaya. Di mana ada wadah persahabatan, persaudaraan di dalam gereja. Karena itu persahabatan dan persaudaraan dalam gereja harus dikembangkan. Enggak cukup orang Kristen hanya mengikuti kebaktian tiap minggu. Tapi kita juga harus melibatkan diri dalam pelayanan. Saling mengasihi satu sama yang lain. Saling mendoakan satu sama yang lain. Nah, kita harus menjadi anggota kerajaan Allah. Menjalin pertemanan. Menjadi sahabat-sahabat rohani di dalam gereja. Jangan di gereja habis ibadah langsung pulang satu sama yang lain. Tapi biarlah berfellowship satu sama lain, saling cerita, saling mendoakan, itu sungguh indah, luar biasa. Jadi gereja itu adalah wadah untuk kita menjalin persahabatan dengan saudara seiman kita. Mari kita praktekkan kasih kita terhadap sesama, terutama terhadap kawan-kawan kita seiman. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia senantiasa menyertai dan menemani kita. Percaya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan adalah sahabat kita. Dan kita juga mau menjadi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kita. Menjadi sahabat-sahabat orang lain. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Menyertai teman-teman kita.
menemani teman-teman kita menjadi sahabat yang sejati. Seperti Tuhan Yesus, banyak teman, banyak orang yang berteman dengan kita, tapi sahabat susah dicari. Tuhan Yesus menjadikan kita sahabat. Dia menyayangi kita, menyertai kita, menemani kita kemanapun kita pergi. Kita juga mau jadi sahabat buat teman kita, buat saudara kita. Sehingga apa? Sehingga kasih Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, untuk mengasihi satu sama lain, bisa dilaksanakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.